Halo Sobat Biologi, pada praktikum kali ini kita akan melakukan isolasi DNA pada genom buah. Isolasi DNA dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan seperti preparasi ekstrak sel, pemurnian DNA dari ekstrak sel, dan presipitasi DNA. Meskipun isolasi DNA dapat dilakukan dengan berbagai cara, akan tetapi pada setiap jenis atau bagian tanaman dapat memberikan hasil yang berbeda-beda loh. Jadi bagaimana cara mengisolasi DNA pada buah? Dan apakah jenis buah dapat mempengaruhi hasil isolasi DNA? Yuk kita simak video praktikum kali ini. Sebelumnya, perkenalan dulu yuk. Kami dari Pendidikan Biologi Angkatan 2020, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Korina Marella, Daivina Nur Sabrina, Dila Anggraeni, Erga Farisma, Rina Nurhida, Tenti Mulyati, dan Zulfa Sukma. Adapun tujuan dilakukannya praktikum isolasi DNA buah ini diantaranya yaitu yang pertama, untuk mengetahui cara atau metode mengisolasi DNA pada buah. Lalu yang kedua, untuk mengetahui pengaruh jenis buah terhadap hasil isolasi DNA. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh jenis deterjen terhadap efektivitas hasil isolasi dan kecepatan waktu pembentukan isolasi DNA pada buah. Selanjutnya ada alat dan bahan yang akan kita gunakan. Dari hasil pengamatan yang kelompok 3 lakukan, yang pertama itu ada buah stroberi, di mana perlakuan itu digunakannya dengan deterjen, NaCl dan etanol, warnanya merah, bentuk benang-benang kromatin seperti awan menggumpal,
waktu 15 menit, jumlahnya banyak. Yang kedua ada pisang, perlakuan deterjen NaCl dan etanol berwarna hijau kecoklatan, bentuk benang-benang kromatin yang membentuk kabut, waktu 15 menit, jumlah banyak. Yang tiga ada pepaya, perlakuan deterjen NaCl dan etanol, warna oranye, bentuk benang-benang melingkar seperti awan di permukaan, waktu 15 menit, jumlah banyak. Yang keempat ada buah naga, perlakuan deterjen NaCl dan etanol, warna ungu, bentuk benang-benang melingkar di permukaan, waktu 15 menit, jumlah sedikit. Yang terakhir ada semangka, perlakuan deterjen NaCl dan etanol, warna jingga, bentuk melingkar seperti awan di permukaan, waktu 15 menit, jumlah sedikit. Pada praktikum kali ini yang kami lakukan yaitu tentang isolasi DNA. Isolasi ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh macam buah terhadap efektivitas hasil isolasi DNA secara sederhana melalui beberapa fase. Dalam praktikum ini dilakukan dengan 5 jenis buah yang berbeda yaitu pisang, pepaya, semangka, buah naga, dan stroberi dengan menggunakan 3 jenis larutan yaitu 1 sendok makan deterjen, 1 sendok makan larutan NaCl, dan etanol 95%. Prinsip dari praktikum isolasi DNA ini yaitu ada 3 sesuai dengan pernyataan Surziki tahun 2000 bahwa ada 3 langkah utama dalam ekstraksi DNA yaitu perusakan dinding sel atau lisis, pemisahan DNA dari bahan padat seperti selulosa dan protein, serta pemurnian DNA. Ekstrak buah yang sudah didapatkan harus disaring terlebih dahulu agar didapatkan filtrat dengan kemurnian tinggi tanpa adanya residu, sehingga tidak mempengaruhi hasil dari isolasi DNA dan isolasi DNA yang dihasilkan dapat teramati dengan jelas. Proses isolasi DNA diawali dengan proses ekstraksi DNA. Hal ini bertujuan untuk memisahkan DNA dengan partikel lain yang tidak diinginkan. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati sehingga tidak menyebabkan kerusakan pada DNA. Proses lisis atau perusakan dinding sel dan membran sel bertujuan untuk mengeluarkan DNA dari sel. Dapat dilakukan dengan memecahkan dinding sel, membran plasma dan membran inti, baik dengan cara mekanik maupun secara kimiawi. Penggunaan deterjen tersebut berfungsi sebagai pelisis barier atau penghalang sel secara kimia sebagai pengganti senyawa kimia yang mampu merusak dinding dan membran sel. Penambahan deterjen dalam isolasi DNA dapat dilakukan karena deterjen dapat menyebabkan rusaknya membran sel. Melalui ikatan yang dibentuk melalui sisi hidrofobik, deterjen dengan protein dan lemak pada membran membentuk senyawa lipid protein deterjen kompleks. Senyawa tersebut dapat terbentuk karena protein dan lipid memiliki ujung hidrofilik dan hidrofobik. Demikian juga dengan deterjen. Deterjen tersebut selain berperan dalam melisiskan membran sel juga dapat berperan dalam mengurai aktivitas enzim nuklease yang merupakan enzim pendegradasi DNA. Pada pengadukan deterjen harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan buih. Apabila terdapat buih, maka akan menyebabkan penghambatan pada isolasi DNA. DNA akan sulit diamati karena terhalangnya penyatuan DNA di daerah atas antara etanol dengan campuran ekstrak buah, deterjen dan garam akibat adanya rongga udara yang ditimbulkan oleh adanya buih. Setelah ekstrak buah dicampurkan dengan deterjen, selanjutnya itu ditambahkan dengan NaCl. Pemberian NaCl tersebut memiliki fungsi yang sama pada isolasi DNA genom sel darah putih, yaitu untuk memberikan kondisi ionik, sehingga reaksi berjalan lebih stabil. Pada fase separasi adalah proses pemisahan desintrifius dengan menggunakan gaya menghomogenisasikan atau mengocoknya selama 15 menit secara bersamaan dari buah tersebut. Setelah itu campuran ekstrak buah, deterjen, dan garam tersebut dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditetesi dengan etanol 95% dingin.
Penambahan ini bertujuan untuk mempermudah terjadinya presipitasi pada benang-benang DNA. Etanol tersebut mampu membawa asam nukleat yang terdapat dalam campuran naik ke permukaan, untuk kemudian diendapkan. Yang ditambahkan harus dalam kondisi dingin. Etanol 95% akan mempresipitasikan asam nukleat polimerik dengan baik. Selain itu, disebutkan juga bahwa semakin dingin etanol, DNA yang terpresipitasi semakin pekat. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa semakin dingin etanol, maka konsentrasi DNA yang akan terikat oleh etanol tersebut akan semakin pekat atau tinggi sehingga DNA yang terisolasi dapat terlihat dengan jelas. Pada hasil praktikum yang dilakukan kelompok 3A didapatkan hasil yang berbeda-beda untuk masing-masing jenis buah dan deterjen yang digunakan. Jumlah DNA terbanyak yang dapat terisolasi adalah stroberi. Dengan dalam waktu 15 menit yang berwarna merah terdapat benang-benang kromatin yang membentuk seperti awan. Yang kedua yaitu buah pisang, dalam waktu yang sama 15 menit yang berubah menjadi warna hijau kecoklatan terdapat benang-benang kromatin yang menggumpal seperti kabut. Lalu pada percobaan buah pepaya dalam waktu 15 menit berwarna orange terdapat benang-benang kromatin yang menggumpal. Pada percobaan yang selanjutnya yaitu buah naga dalam waktu 15 menit yang berubah menjadi warna ungu terdapat benang-benang kromatin yang menggumpal seperti awan tetapi tidak naik ke permukaan. Dan yang terakhir pada buah semangka dalam waktu 15 menit berwarna jingga terdapat benang kromatin tapi sedikit dengan bentuk melingkar di permukaan. Jadi urutan yang paling nampak pada percobaan yang dilakukan kelompok 3A pada praktikum isolasi DNA pada buah yaitu yang pertama buah stroberi dengan benang kromatin yang sangat nampak pada permukaan dan jumlahnya pun banyak dikategorikan plus. Yang kedua, buah pisang dengan ditandai dengan perubahan warna dan benang-benang kromatin yang menggumpal seperti kabut dan jumlah kromatinnya banyak dengan kategori plus. Yang ketiga, buah pepaya dengan ditandai dengan terdapatnya benang-benang kromatin yang menggumpal cukup banyak ditandai dengan plus. Buah naga ditandai dengan perubahan warna menjadi warna ungu terdapat cukup banyak benang-benang kromatin yang menggumpal seperti awan tetapi tidak naik ke permukaan. Dan yang terakhir, pada buah semangka ditandai dengan sedikit benang kromatin terdapat bentuk melingkar di permukaannya. Selanjutnya ada bahan diskusi. Soal pertama yaitu jelaskan tahapan dalam isolasi DNA. Kedua, apa tujuan pengocokan campuran jus dan buffer lysis? Hasil diskusi. Jawaban yang pertama, tahapan dalam isolasi DNA itu ada 6 tahap. Yang pertama, preparasi ekstrak sel atau pemecahan jaringan hingga menjadi sel tunggal yang dapat dilakukan dengan menggerus bahan menggunakan blender atau mortal. Yang kedua, lisis dinding dan membran sel atau pemecahan membran sel dan dinding sel DNA. Yang ketiga ada ekstraksi dalam larutan atau penghilangan protein dan RNA. Yang keempat ada purifikasi atau pemurnian DNA. Yang kelima ada separation atau pemisahan. Dan yang keenam ada presipitasi atau pengendapan. Jawaban yang kedua, tujuan pengocokan campuran jus dan buffer lysis yaitu untuk membantu presipitasi DNA untuk menghancurkan struktur protein dan memungkinkan untuk pelepasan asam nukleat dari dalam inti sel. Kesimpulan pada praktikum kali ini adalah DNA dapat diisolasikan dari sumber DNA berupa buah stroberi, semangka, pisang, buah naga, dan pepaya dengan menambahkan larutan garam, deterjen, dan etanol. Isolasi DNA pada dasarnya dapat dilakukan dengan merusak dinding dan membran sel juga membran inti. Perusakan ini dapat dilakukan dengan pemblenderan, penggerusan, dan lain sebagainya. Adanya DNA dapat ditandai dengan munculnya partikel putih menyerupai kabut, serbuk, atau kapas pada larutan uji. Hasil isolasi DNA sangat dipengaruhi oleh jenis buah. Pada buah stroberi, banyak terlihat partikel putih.
Partikel putih ini disebut kromatin. Dan jumlah partikelnya ini lebih banyak dibandingkan buah yang lain. Hal ini dikarenakan pada buah tersebut terdapat perbedaan pigmen yang masih berikatan dengan DNA, di mana pigmen ini memiliki ukuran kemampuan yang berbeda dalam melepaskan diri dengan DNA pada setiap deterjen. Sehingga perbedaan waktu terpisahnya DNA dari sel tersebut juga dapat menunjukkan bahwa kemampuan setiap deterjen dalam merusak sel. Nah, jadi gimana nih? Udah paham kan cara mengisolasi DNA pada buah? Dan buah apa aja sih yang dapat mempengaruhi hasil isolasi DNA? Sekian praktikum kita kali ini. Terima kasih kepada seluruh pihak dan teman-teman yang sudah menonton. Dadah!